mayat yang meninggal itu Pak, sakitnya sakaratul maut, kata Rasulullah, bagaikan kambing dikupas kulitnya hidup-hidup. Pelan-pelan aja mikirinnya, kambing hidup dikupas kulitnya Pak. Dan di hadis yang lain, sakitnya sakaratul maut itu dicabut nyawa bagaikan dibacok pedang 300 kali di tempat yang sama. Ya, paham gak Pak? Tangan kita, kaki kita dibacok 300 kali di tempat yang sama. Sakitnya kayak apa? Sekali bacok aja sakit, apalagi dicabut nyawa Pak. 300 kali. Berarti saking sakit-sakitnya itu Pak. Belum hilang sakitnya, ditanya oleh malaikat Ruman, suruh catat semua. Setelah semua catat kebaikan, catat keburukan ditulis oleh ahli kubur itu, si mayat itu diserahkan kepada malaikat eksekutor namanya Munkar dan Nakir. Itu makanya satu-satunya pertanyaan atau soal ujian ya Pak, yang dibocorkan ke dunia cuma satu Pak, pertanyaan kubur. Kalau pertanyaan sekolah pasti dirahasiain Pak, iya kan? Kita ujian nih, jawabannya pasti dirahasiain. Tapi jawaban untuk pertanyaan kubur udah disiapkan di alam dunia. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma ikhwanuka. 5 Pak. Man rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Kalau kita sering sholat pasti jawab Allahu Rabbi. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kalau kita sering baca sholawat kita paham Muhammadun Nabi. Ma imamuka, apa imammu? Al-Qur'anu imami. Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati. Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Al-muslimu ikhwani. 5 Pak, pertanyaan kubur nggak banyak. Cuma malaikat Munkar Nakir ini disebut Munkar Nakir saking serem-seremnya Pak, matanya merah. Sekali ngomong kalbar kil khotib, seperti gluduk yang bular gitu Pak. Petir yang menyambar. Kukunya min hadidin, terbuat dari besi. Sekali mukul si mayat ambles 70 hasta, sama dengan 35 meter Pak. Remuk badan kita Pak. Hancur. Hidup lagi, dipukul lagi, hidup lagi, dipukul lagi. Tuh. Di dunia bisa minta tolong. Iya kan? Di sana siapa yang nolong? Cuma amal kita. Ketika kita meninggal, semua bakal meninggal. Yang nganterin 3 Pak. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Tapi yang 2 balik. Yang 2 pulang. Harta kita pulang, keluarga kita pulang. Cuma 1 yang nemenin kita, itu amal ya. Amal soleh, bukan amal salah ya Pak. Amal soleh. Makanya kita ngikut pengajian ngaji ini, sebetulnya ampunan buat kita dan juga ampunan buat orang tua kita. Dulu orang tua kita nggak pernah nyuruh ngaji, dapat dosa Pak. Tapi di usia tua kita ngaji, insya Allah dosa orang tua karena tidak memerintahkan kita ngaji diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hukum ngaji adalah wajib Pak, fardu ain bukan sunnah. Ngaji itu wajib. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, sholat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya, wirid dan sebagainya, bighairi ilmin, tanpa pakai ilmu, amaluhu mardudatun, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Ya, ketika kita udah ngaji, pertama gugur kewajiban kita. Yang kedua, masa iya orang ngaji nggak dapat ilmu? Karena apa? Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Pasti kita akan dapat cahaya-cahaya ilmu, gitu Pak. Makanya ketika cahaya itu masuk ke hati kita, insya Allah hati kita inginnya, girohnya, pengennya ngaji, gitu Pak. Paham ya Pak ya? Paham nggak? Ya sengaja saya ingatkan ini, jangan sampai perbuatan kita yang kita lakuin nggak ngerti. Ini baca Yasin apa, tahlil apa? Tahlil, ya. Apa batin ini? Man a'ana ala mayyitin, barang siapa yang menolong kepada mayat, bi qiraatin, bi zikrin, yang menolong dengan mayat itu yang dalam kubur, bi qiraatin, dengan baca Al-Qur'an, wa zikrin, dan zikir-zikiran la ilaha illallah dan sebagainya, istaujaballahu lahul jannah,
maka Allah mewajibkan kepada mayat yang dibacaan zikir, dibacaan Al-Quran untuk masuk ke surga. Itu Pak. Kenapa? Al-mautu babun. Kematian itu adalah pintu, wan nasu dakhiluha, dan manusia pasti bakal masuk Pak. Ya, makanya kematian ini cukup sebagai contoh. Ini kayak anak-anaknya nih ya. Setiap ba'da sholat doain baca Fatihah buat emak. Ya Allah, ampuni dosa emak saya, ibu saya, bapak saya. Insya Allah hidup kita berkah. Ketika hidup kita susah, kita jarang mendoakan kepada ibu kita. Ibu kita lagi makan Pak, lihat lagi kecil kita, lagi makan enak Pak, tiba-tiba kita buang air besar. Apakah ditunda itu Pak makannya? Pasti ditunda Pak, dicebokin dulu anaknya Pak. Apakah dia jijik ada kotoran kita di kuku orang tua kita? Enggak. Habis dicebokin kita, dia makan lagi Pak. Enggak mikir di nasinya itu kecampur kotoran kita, enggak mikir Pak. Tapi kalau kita belum tentu Pak, iya kan? Belum tentu orang tua punya anak 5, ketika orang tua sakit itu antri kayak orang ronda. Malam ini giliran elu, besok elu, besok elu, besok elu. Padahal ibu dititipin anak 5, enggak pernah dititipin ke tetangga kita Pak. Benar enggak Pak Haji Toto? Iya kan? Mak kita anaknya 5, enggak pernah nitipin anak, Pak saya mau kano dulu saya titipin. Enggak. Kenapa? Kasih sayang ibu adalah bagian daripada kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia, adanya di pihak perempuan. Makanya ibu ini adalah manusia yang luar biasa. Kita wajib itu mendoakan selalu ya, habis sholat, selalu punya rezeki sedekah, beli ada musola atau masjid dibangun, beli semen, bismillah buat ibu. Itu yang bakal jadi sodako amal jariah yang mengalir kepada si mayat, si ahli kubur.